kami dari kelompok 5 bakal melakukan eksperimen menciptakan listrik dari buah lemon untuk memahami prinsip Faraday. Check it out! Kak. Hai, nama aku Aura Riza dengan NIM 123-15030 dari program studi Teknik Geologi. Kak, kenalan dong, Kak. Halo guys, kenalin nama aku Indah Faiza Tunisa dengan NIM 123-250-065 dari prodi Teknik Lingkungan. Kakak. Hai everyone, perkenalkan nama aku Revalino dengan NIM 123-15008 dari studi Teknik Geologi. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Kak, Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rumu Tafid dengan NIM 123-15050 dari Teknik Geologi. Kak, kenalan dong, Kak. Halo guys, kenalin nama aku Irvina Parmeswari dengan NIM 123250062 dari program studi Teknik Lingkungan. Kami dari kelompok 5. Di sini kami bakal menjelaskan percobaan menggunakan buah lemon untuk menghasilkan listrik dengan memahami prinsip hukum Faraday. Anggota dari kelompok RBL 5 terdiri dari Aura Ariza, Revalino, saya sendiri Muhammad Nurul Muhtafidz, Indah Faiza Tunisa, dan Irvina Prameswari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik dari katoda maupun anoda pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Itulah mengapa hukum ini dinamakan hukum Faraday, sesuai dengan nama penemunya.
Bunyi hukum Faraday. Hukum Faraday pertama berbunyi, massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Hukum Faraday kedua berbunyi, massa zat yang dihasilkan pada satu elektroda selama elektrolisis atau W berbanding lurus dengan massa ekuivalen atau E dengan zat tersebut. Rumus Faraday pertama yaitu W sama dengan E dikali I dikali T per F. Rumus Faraday kedua sama dengan W1 per E1 sama dengan W2 per E2N, di mana W sama dengan berat endapan, E sama dengan massa ekuivalen atau aktivasi, I sama dengan arus listrik atau A, I sama dengan waktu, dan F sama dengan konstanta Faraday. Penerapan hukum Faraday dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seperti generator listrik. Yang kedua, transformator. Yang ketiga, dinamo sepeda. Yang keempat, induksi elektromagnetik. Jadi, hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pembangkit listrik, transformasi tegangan, hingga sistem komunikasi dan keamanan. Pemahaman tentang hukum Faraday ini sangat penting dalam memahami banyak teknologi modern yang kita gunakan. Sel volta. Sel galvani atau yang dikenal sebagai sel volta merupakan jenis sel elektrokimia pertama yang ditemukan pada tahun 1800 oleh fisikawan Italia bernama Alessandro Giuseppe Volta dan Luigi Galvani. Sel ini merupakan sel elektrokimia yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Munculnya energi kimia tersebut berasal dari pergerakan elektron karena reaksi redoks spontan, yaitu oksidasi reduksi. Hubungan hukum Faraday dan sel volta. Hukum Faraday memiliki hubungan yang erat dengan sel volta atau sel elektrokimia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, prinsip dasar sel volta, yaitu menggunakan reaksi redoks untuk menghasilkan arus listrik. Terdiri dari dua elektroda logam di larutan elektrolit. Yang kedua, hubungan dengan hukum Faraday. Hukum Faraday, perubahan medan magnet bisa menghasilkan arus listrik. Reaksi redoks dalam sel volta menghasilkan perubahan medan magnet yang menginduksi arus listrik. Yang ketiga, peran hukum Faraday dalam pengembangan sel volta, yaitu pemahaman hukum Faraday membantu pengembangan teknologi sel volta dan baterai modern. Lalu, mengaplikasikan prinsip induksi elektromagnetik, sel volta dapat menghasilkan arus listrik yang lebih efisien. Prinsip kerja pembangkit listrik sederhana menggunakan lemon. Prinsip yang digunakan adalah reaksi elektrokimia yang terjadi di dalam buah lemon. Buah lemon mengandung asam nitrat atau asam organik yang dapat bereaksi dengan elektroda logam yang dimasukkan ke dalamnya, lalu menghasilkan arus listrik. Meskipun tegangan yang dihasilkan terbatas, namun eksperimen ini dapat menjadi pembelajaran yang menarik dan edukatif, terutama untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar listrik dan energi. Kelebihan dan kekurangan dari perjuangan kami. Kelebihan pertama, eksperimen sederhana dan mudah dilakukan, cocok untuk demonstrasi di sekolah serta dapat meningkatkan minat siswa dalam mempelajari sains dan teknologi. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan seperti buah lemon, elektroda, dan kabel penghubung. Kekurangannya, yang pertama, buah lemon menghasilkan tegangan listrik terendah sekitar 0,5 sampai 1 volt dan arus listrik kecil sehingga daya yang dihasilkan terbatas dan hanya cukup untuk menyalakan lampu LED atau lampu kecil. Yang kedua, penggunaan buah lemon terbatas karena reaksi kimia di dalam buah menurun seiring waktu, mengakibatkan penurunan tegangan dan arus listrik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye.